Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, selamat jumpa kembali di channel kami. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini kembali kami hadir dalam rangka tausiah yang diisi oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz di Masjid Al-Islah Tanjung Buli. Silakan untuk segera subscribe, like, komen, dan juga share. Mari kita bersama untuk mengikuti tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwani kiram rahimakumullah. Jamaah subuh rahmatullah. Injam menika monggo kita sekarang merasakan nikmatnya pagi ini dan nikmatnya berjamaah di Al-Islah ini dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Anda semua tahu apa yang harus kita laksanakan, yaitu cita-cita masuk surga. Dan dalam rangka bercita-cita masuk surga, insya Allah kita akan senang melaksanakan ketaatan kepada Allah, termasuk kita sering kajian atau ngaji sendiri. Para pendengar, ibu bapak yang saya hormati, kami mengambil sebuah ini adalah judulnya senjata-senjata setan dan tamisan setan. Antik ya, senjata-senjata setan dan tamisan setan. Mengapa kita angkat pada suruh ini? Kayaknya perlu kita semua itu mengkoreksi diri. Karena di dalam Al-Quran kita diminta untuk introspeksi. Introspeksi tegese mawas diri, koreksi diri. Perintahnya Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah bersabda kepada kita, kepada manusia, mari wong kabeh, wa fi anfusikum, dan di dalam pribadimu sendiri, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat, tidak berpikir? Pertanyaan yang ringkas, tapi
Uliannya pekerjaannya adalah sepanjang kehidupan kita berpikir bagaimana untuk kita menjalan, yaitu kita mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum, juga pribadimu sendiri. Apalah tusirun, apakah kamu tidak melihat, tidak menilai, tidak kontrol kebiasaan manusia? Sejum-jum mari lihat sampai orang macamnya Allah dia. Jadi apa ini? Sehingga berarti awalnya hadir. Apa itu pejabat itu? Ya semua yang dicari kesalahan orang lain. Padahal di diri sendiri itu tidak dilihat. Saya pernah dulu waktu SR ada suatu paribasa ya. Gajah, kuman di seberang lautan kelihatan. Kuman yang seberang atau tapi gajah di lubuk mata tidak kelihatan. Di sini ada satu bab yang Anda baca, senjata setan dan juga tamisan setan. Kira-kira nih, kalau pada kami itu setan pada nangis atau setan pada guyu? Karena yang pada suka setan si nangis atau setan si guyu? Kebenaran. Jadi aktivitas kita baik ibadah maupun muamalah, ayo setan nangis terus. Nah maka sih yang maju. Saya membaca di dalam tulisan ilmiah tamisan setan dan juga senjata-senjata setan. Untuk enaknya, karena waktu saya bacakan saja, tapi Anda memperhatikan. Saudara pendengar dan saudara peserta kajian di dalam suku ini, mari kita cermati. Judul ini adalah judul yang belum pernah diberikan. Tapi karena artinya perlu saya berikan. Tangisan setan. Setan menangis dan tertawa itu hal yang biasa dalam hidup ini. Dunia tanpa tangisan terasa hambar. Dunia tanpa tawa juga terasa kaku. Tapi menjadi berbeda bagi manusia. Bila yang menangis dan tertawa itu adalah setan, musuh manusia. Setan tertawa karena senang melihat orang yang menguap tanpa menutup mulutnya. Setan tertawa karena setan melihat orang yang menguap tanpa menutup mulutnya. Sebaliknya, setan menangis karena melihat anak cucu ada patuh dan taat pada perintah Allah. Taat untuk bersujud tatkala membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran. Seperti surat Ar-Rahman ayat 15 yang artinya hanya kepada Allah sujud dan patuh. Segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa dan sujud pula. Bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Nanti Anda cari Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Ini ikut aja besok-besok. Cari saja lagi dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Berikutnya, setan menangis
karena teringat masa lalunya yang suram, masa lalu yang membawanya kepada kehancuran sepanjang masa. Ulangi, setan menangis karena teringat masa lalunya yang suram, masa lalu yang membawanya kepada kehancuran sepanjang masa kelak di akhirat. Tatkala Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Musa, kala itu iblis tidak mau mematuhi perintah Allah hanya karena ia merasa bahan penciptaannya lebih baik dari bahan penciptaan Adam. Padahal bahan penciptaan tidak layak dijadikan sebagai alasan untuk menolak perintah Allah. Akhirnya iblis pun menerima akibatnya, diceburkan ke dalam neraka yang membara bersama pengikut-pengikutnya. Sekarang saat manusia mematuhi perintah Allah untuk bersujud tatkala membaca ayatnya saja, maka setan hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Mengapa dulu tidak mematuhi perintah Allah, tapi masih sudah menjadi gugur? Keputusan sudah ditetapkan dan palu sudah diketok. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keputusan yang tidak bisa dirubah lagi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila anak cucu Nabi Adam membaca ayat sajdah kemudian mereka bersujud, maka setan pun menangis. Ia meratapi nasibnya. Aduh celaka, aduh celaka, aduh aku celaka. Tidak hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, setan berkata, celakalah aku, anak cucu Adam disuruh sujud lalu mereka bersujud, maka dia masuk surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, tapi aku tidak mau sujud, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Biarkan setan menangis, karena tangisan setan tanda kemenangan manusia. Ulangi, biarkan setan menangis, karena tangisan setan tanda kemenangan manusia. Buat mereka terus menangis, terus menangis, terus menangis. Karena tangisan setan isyarat ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada perintah Tuhannya. Dipahami, karena tangisan setan isyarat ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada perintah Tuhannya. Perintah Allah meneteskan air mata taklah sesulit yang dibayangkan. Sangat mudah, tinggal membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat setan lalu bersujud, setan menangis. Meski kita tidak mendengar tangisannya, yakinlah bahwa tangisan itu memang nyata sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi ini adalah mengingatkan kepada kita. Apakah kita suka menangis sekarang? Apa suka menangis besok? Disitulah asbabul nurulnya dengan iblis yang menolak perintah Allah.
Artinya ada di garis arupah pokok sujud di masjid. Oke, di garis arupah ini kok sujud mari cinta alela rumah. Dan anak cucu kulit sama warnanya siapa sedang habis terus. Nah di sini kita ambil warna. Jadi kalau kita mentaati aturan Allah, panjenengan kita akan berarti abdi gawe tamise mari kita baca Quran setan nangis, jamaah setan nangis, dan segala kata-kata yang dirasakan oleh Bani Adam itu menyebabkan setan nangis terus. Nah, olehnya kita jangan lengah setiap saat kita membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita baca ta'awud dengan pemahamannya insya Allah sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Maksudnya kita tidak akan patuh dengan setan. Padahal setan ini ibu bapak-bapak pahami, tidak semua pahami. Ingin dia kelihatan Allah. Asyaitonu yajri majita mimpinya. Setan mengalir di aliran darah manusia. Nyong pada dua kekeh mengalir setelah milu gede setelah milunya gede manusia. Ini sebagai berita yang harus kita tandingi. Sengaja milih cukup dia ingin kemandat dari dia. Maka kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masukkan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti kita sudah punya senjata, tinggal dipakai. Contoh, ada panggilan azan, berarti kita harus siap-siap supaya setan azan dulu, supaya setan nangis. Siap-siap upaya berjamaah, upaya melakukan sholat. Begitu juga syariat yang banyak yang diberikan pada kita lewat Rasulullah yang mengajar kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada bulan Ramadan penuh kita itu cermati. Mengapa mencermati? Kita perlu menandingi godaan setan yang tidak pernah kapok. Iblis tidak pernah kapok. Cuma tentara-tentaranya yang sangat banyak, yaitu setan. Dan setan ini jadi ada dua. Setan dari jin dan setan dari manusia. Minal jin nanti wanas. Setan golongan jin yang kita tidak lihat, tapi kita merasa. Orang atom tapi kerasa. Orang katanya kayak apa ya begini, kayak kawan ini beda seperti apa. Tapi kerasa. Dan dengan kerasanya memilih kita. Umpamanya, dong saya sholat jadi orang sholat, jadi ada orang oper, saya guyonnya lega pagi bisa belum sholat dan sebagainya. Setan senang. Tapi anak Adam makan terus setan nangis.
manut terus ya wong maring aturan Allah. Jadi apa yang dilaksanakan oleh manusia dengan mengikuti aturan Allah, maksudnya yang diperintahkan tidak laksanakan semuanya, yang dilarang tidak tinggal. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada manusia dan juga koreksi kepada pribadi sendiri-sendiri. Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam pribadimu masing-masing kita lihat kalimatnya afala tubsirun. Apakah orang ada gelem-gelem nah ini juga suatu kuliah yang tidak bisa lepas dari kita sendiri. Apa pelajarannya? Mawas diri. Apalagi besirnya bahasa mawas diri. Insya Allah kita dengan mawas diri tidak akan terjerumus dengan begitu saja. Apa yang jelek kok tetapi bisa kita berserta dan megah. Apa yang menjadi larangan kok perintah ambil orang ini terjerumus di neraka. Ini namanya tubsirun, menilai pribadi sendiri-sendiri. Jadi pengawasan dari hati kita sendiri sangat penting, sangat penting. Allah bersabda untuk menjadikan pelajaran kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam jiwamu kamu tidak lihat. Malah ambil boleh jelek, ujungnya ketika ada. Allah paling kematian dari kita. Kosi kalian kamian, kalau asalnya lemah, tadinya Allah. Seterusnya saya nutfah, tetes kembunan saja rahim, jadi gaji, jadi bakal manusia, selesai lahir, terus gede-gede, jadi manusia, terus ada taklif kewajiban setelah balik. Anda bayi namanya bayi urun anak taklifnya, urun anak kewajibannya. Sehingga dari alam fitrah, zaman suci ambil bayi sampai umur balik, harus balik itu ditaklif terus, diikuti dua malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat kejelekan. Di mana saja, kapan saja, meski sedang malam, meski dirikan sendirian, diikuti oleh malaikat dengan ambil nilai-nilai baik yang positif maupun yang negatif. Sing benar-benar terkesan positif dicatat dari malaikat rohim. Lakon si alat makanya malaikat mati. Menarik pulau bahasa kemudian si kados itu insya Allah bisa merem angket. Remnya udah lihat waktu tujuan waktu, tapi hati yang selamat itu bisa menilai perbuatan kita masing-masing. Kalau tidak dinilai oleh pribadi masing-masing, juga ada orang lain yang menilai. Karena yang namanya manusia itu tidak akan selamanya bagus, tapi tidak akan selamanya jelek. Tinggal dalam misalnya apa-apa itu besok akan dinilai di sana mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga ada dua golongan, ashabul yamin dan ashabul shimal. Sing apik-apik lakone menurut agama Allah namanya ashabul yamin, partai kanan, golongan zaman. Anu sing lakone ala-ala
arane partai kiri Ashabus Shimal. Jadi Ashabul Yamin dan Ashabus Shimal di dunia ini tidak terlihat dan tidak terasa, tapi di akhirat akan merasakan sendiri-sendiri. Yang akhirnya ada dua tempat sebagai akibat perbuatan di dunia. Orang yang mengerjakan ketaatan dicatat sebagai Ashabul Yamin, golongan kanan. Tapi sebaliknya ada golongan kiri, yaitu catatan yang jelek-jelek dari apa yang dipengaruhi oleh iblis laknatullah beserta tentara-tentaranya yang dinamakan setan. Iblis itu punya dua senjata, dua punya klub. Setan itu minal jinnati wan nas. Kita terus menerus Bapak Ibu mendengar semuanya, terus menerus berdoa dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ramadan adalah bulan pembakaran. Ramadan pembakaran, bahasa itu kemarin disebut. Sangat berbahagia ketika itu hidup di bulan Ramadan karena kejelekan-kejelekan diampuni insya Allah. Itu namanya sedang dirondoni ceritakan. Selagi kejelekan-kejelekan itu dihinakan, ayo astagfirullah, ayo pada balapan melaksanakan yang baik-baik. Si setannya orang akhirnya pegawaian, tapi malaikat yang mencatat kebaikan. Di samping setan dua kanan kiri menjaga atau mencatat yang jelek, tapi juga ada malaikat penjaga, itu raqib dan atid. Kiranya kalau kita itu sadar dengan begini, insya Allah hidup kita akan serba berhati-hati dan tidak akan melepaskan doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, akhir anggap baik, kita kuat maca anggap. Mari kita sedikit bacanya. Dan tertawa itu hal yang biasa dalam hidup kita. Dunia tanpa tangisan secara terasa hambar. Dunia tanpa tawa juga terasa takut, tapi menjadi berbeda bagi manusia. Bila yang menangis dan tertawa itu adalah setan, musuh manusia. Setan tertawa karena senang melihat orang yang menuangkan tangan itu mulutnya. Sebaliknya, setan menangis karena melihat anak cucu agar patuh dan taat pada perintah Allah, taat untuk bersujud kepada Allah, taat membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran seperti surat An-Nur 15 yang artinya hanya kepada Allah telah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa dalam sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari pada saat setan menangis karena teringat masa lalunya yang suram, masa lalu yang bawanya kepada kehancuran sepanjang masa. Kalau ada tatkala Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam, saat itu iblis tidak mau mematuhi perintah Allah hanya karena ia merasa bahan penciptaannya lebih baik dari bahan penciptaan Nabi Adam. Padahal bahan penciptaan tidak layak dijadikan sebagai alasan untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya iblis pun menerima akibatnya
diceburkan ke dalam neraka yang membara bersama pengikut-pengikutnya. Sekarang saat manusia mematuhi perintah Allah untuk bersujud, tatkala membaca ayat-ayat saja, maka setan akan bisa menangis meratapi nasibnya. Mengapa dulu tidak mematuhi perintah Allah, tapi nasi sudah menjadi bubur, keputusan sudah ditetapkan dan palu sudah tepat. Kehadiran Allah telah menetapkan keputusan yang tidak bisa dirubah lagi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila anak cucu Nabi akan membaca ayat saja kemudian mereka bersujud, maka setan pun menangis, ia meratapi nasibnya. Aduh, celaka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain setan berkata, celakalah aku. Anak cucu Adam disuruh sujud, lalu mereka bersujud, maka dia masuk surga. Ulangi, anak cucu Adam disuruh sujud, lalu mereka bersujud, maka dia masuk surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, tapi aku tidak mau, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Biarkan setan menangis, karena dan setan dalam kemenangan manusia buat mereka terus menangis, karena tanda setan bisa ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada perintah Tuhan. Rupanya untuk membuat setan meneteskan air mata tidaklah sesulit yang dibayangkan sang muda. Tinggal membuka Al-Quran dan membaca ayat sajdah lalu bersujud. Setan menangis, meski kita tidak mendengar tangsinya, yakinlah bahwa tangsinya itu memang nyata sebagaimana diberitahukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para pendengar yang saya muliakan, dari apa yang dibaca menjadi belajar yang sangat penting, dan ini rumusnya manut maring aturan Allah, berarti gawe tangisan maring setan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang saya muliakan. Bila taufik wal hidayah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, demikianlah tadi kuliah subuh yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kami mengingatkan kembali, silakan Bapak Ibu dan temanku semua untuk segera subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk segera subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.